Christ-like people, mari kita simak Warta Jemaat minggu ini. Proses pembaruan dalam hidup orang beriman dapat terjadi melalui berbagai keadaan. Belajar dari pengalaman para rasul, marilah kita menyiapkan diri diperbaharui untuk bersaksi dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada Kamis 13 Mei 2021. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Aditya Kristo Saputro dan dapat diakses secara langsung mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat melalui kanal YouTube atau website GKI Manyar. Kiranya kita siap diperbarui dan menjadi saksi Kristus yang hidup. Bencana alam yang menimpa sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur telah menorehkan luka, baik fisik maupun batin, pada saudara-saudara kita di sana. GKI Manyar telah menyalurkan dana yang telah terkumpul di dalam aksi puasa Prapaskah melalui tim Gerakan Kemanusiaan Sinode GKI. Bersama Gerakan Kemanusiaan Sinode GKI, umat masih dapat ambil bagian dalam aksi nyata melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Manyar nomor 464-312-5555 dengan keterangan Pray for NTT. Akhiri jumlah transfer dengan angka 31 sebagai tanda alokasi dana. Mari kita terus berdoa bagi pemulihan NTT dan seluruh daerah yang tertimpa bencana di negeri kita tercinta ini. Demikianlah Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Christ-like Youth. Mari beribadah bersama Komisi Pemuda dan Remaja GKI Manyar pada hari Minggu pukul 9.30 secara daring menggunakan aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Dan juga ajak teman-teman kamu untuk bersekutu dan berdoa bersama dalam kegiatan Together in Prayer setiap hari Sabtu pukul 7 malam secara daring melalui aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui line @ChristLikeYouth atau Instagram ChristLikeYouth. Demikian pengumuman pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Setelah bersama-sama merayakan Paskah, sebentar lagi kita akan mengingat rayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikannya bukanlah sebuah kepergian yang meninggalkan kekosongan dan kesesakan hati, sebab ia menjanjikan seorang penolong, yakni Roh Kudus, yang akan senantiasa menyertai kita dalam menjalani kehidupan. Sama seperti para murid, kita pun diminta untuk menghayati masa-masa penantian akan hadirnya Sang Penolong, yakni Roh Kudus. Sebagai keluarga besar GKI Manyar, mari kita nantikan datangnya Roh Kudus dalam rangkaian doa jelang Pentakosta yang akan kita lakukan secara mandiri di tempat masing-masing sejak tanggal 14 hingga 22 Mei 2021. Liturgi harian doa jelang Pentakosta dapat diunduh mulai tanggal 9 Mei melalui tautan www.gkimanyar.org/Pentakosta 2021. Berikut ini adalah tata cara doa jelang Pentakosta yang dapat Anda lakukan bersama dengan rekan, kerabat, atau keluarga Anda. Awalilah doa jelang Pentakosta ini dengan menaikkan doa pembuka yang telah tertulis di dalam liturgi yang ada di tangan Anda. Buka dan bacalah teks Alkitab yang tertulis di dalam liturgi yang ada pada Anda. Bacalah renungan yang tertulis di dalam liturgi yang ada pada Anda, atau jika Anda beribadah bersama dengan keluarga, maka Anda dapat meminta salah seorang dari anggota keluarga Anda untuk membacakan renungan tersebut. Refleksikanlah renungan tersebut dengan menggunakan bantuan poin-poin refleksi yang tertulis di dalam liturgi.
Setelah itu, bagikanlah refleksi Anda kepada keluarga, saudara, kerabat, serta sahabat Anda secara silih ganti. Setelah saling bercerita, Anda dapat melanjutkan doa jelang Pentakosta Anda dengan bernyanyi dan berdoa sebagai penutupan ibadah Anda. Selamat menghayati penantian Roh Kudus. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur 95 ayatnya yang pertama, ketiga, dan keenam. Masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta, Penyelamat dan Pembaru dunia. Amin, amin, amin. Cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Sang kebenaran yang telah bangkit dan menang beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan kita hanyalah cabang ranting yang senantiasa bergantung pada sang pokok anggur. Saudara, dalam Minggu Paskah kelima ini, kita menghayati kebangkitan Kristus dengan menyerahkan diri seutuhnya, mau berpaut pada pokok anggur yang benar. Karena hanya melalui itu, kita dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Mari dengan rendah hati kita mengaku dosa kita. Kita mengakui betapa sering kali kita mengabaikannya.
Kita memberikan diri untuk bertumbuh dalam pokok anggur yang salah. Hidup kita selama ini melekat pada kefanaan. Kita tidak menyadari, bahkan meragukan dan menolak kebenaran yang sejati yang terdapat di dalam persekutuan kita bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, mari kita memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kerap kali kami merasa kami dapat hidup tanpa Tuhan. Betapa sering kami mengabaikan Tuhan. Namun ketika kami menemukan jalan buntu, kami menjadi marah kepada Tuhan. Padahal kamilah yang memilih jalan itu. Ampunilah kami ya Allah. Kristus, kami tahu Engkau mengundang kami untuk senantiasa melekat, tinggal di dalam Kristus. Kami mau ya Tuhan. Kami sadar dosa kami adalah kejijikan di hati Tuhan, di mata Tuhan. Karena itu kami mohon ampunan Tuhan, rahmat Tuhan, menyucikan dosa dan kecemaran kami, agar kami boleh datang kepada Tuhan. Kami hanya bergantung pada rahmat Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kami mohon. Amin. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Diriku milikmu abadi, engkau tumbuhkan imanku yang dalam aku kau mulai, kau sempurnakan bagimu. Olehmu kuncup mereka hingga berbuah mulia. Mari kita memohon Tuhan membimbing kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan kami mau tinggal di dalamnya. Kami mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia,
ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dengan setia, terlebih yang melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah masyarakat yang sangat memuja kecepatan dan keberhasilan pada zaman ini, agaknya menempuh proses yang panjang bukan sesuatu yang menarik. Anda setuju? Ya, banyak orang berpikir kalau bisa segala sesuatu diperoleh dengan cara yang cepat. Akibatnya apa? Kita seringkali menjadi tidak cermat, bukan? Tak terkecuali dalam hal-hal sederhana. Contoh, berapa kali kita meneruskan pesan yang salah tanpa membaca dengan baik dan cermat pesan yang ada sebelumnya. Masih banyak contoh lainnya. Belum lagi kalau bicara soal mendapatkan hasil besar tanpa perlu bekerja keras. Wah, kebanyakan kalau ini orang pasti suka. Itulah sebabnya para penjahat bisa dengan mudah mendapatkan korban untuk ditipu dengan menggunakan modus ini. Jadi jangan mudah berpikir ini pasti karena kuasa okultisme ya, atau kuasa setan, gendam, hipnotis, dan lain-lainnya. Ingat saudara, kita tidak akan mudah tertipu jika kita tidak tertarik. Betul atau betul? Ya. Apalagi ketika kelemahan kita sangat mudah terbaca oleh si penipu. Nah, bacaan Injil hari ini menurut Yohanes 15 ayat 1-8 merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya saat perjamuan malam terakhir. Dan percakapan ini sendiri dapat kita temukan dalam 4 pasal Injil Yohanes. Ya, memang cukup panjang. Kita dapat merasakan bagaimana Yesus berbicara panjang lebar, sesuatu yang sangat intim dan mendalam hanya bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia tahu bahwa saat kematiannya semakin dekat. Sebentar lagi ia tidak bersama mereka lagi. Maka hal-hal yang paling penting harus disampaikan. Apa yang Tuhan Yesus katakan di sini menjadi sangat penting. Yang kita baca pada hari ini. Apa itu? Pertama, mari kita ingat baik-baik. Buah hanya bisa dihasilkan dari proses kehidupan. Ya, buah hanya bisa dihasilkan dari proses kehidupan. Dan proses berbuah itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup. Ingat, buah tidak sama dengan produksi. Kita bisa makan rambutan kaleng ya, sebagai hasil proses produksi sebuah pabrik. Tetapi buah rambutan itu sendiri adalah proses kehidupan. Betul saudara? Ya. Kemudian, ada contoh lain? Mau sebut buah apa lagi? Semuanya pasti sama. Termasuk buah-buah yang diawetkan dengan cara dikeringkan seperti kismis dan lain-lain. Semuanya bermula dari proses kehidupan. Pabrik hanya mengolah hasil pasca panen. Ya,
Panen itu sendiri hanya bisa dihasilkan di lahan pertanian, bukan di pabrik. Dan di sini menariknya Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 4. Mari kita baca kembali. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Henry J.M. Nouwen, seorang spiritualis, menyebut apa yang Yesus katakan di sini sebagai sebuah undangan persahabatan. Di dalam ruangan persahabatan, setiap orang dikasihi dan diterima. Setiap orang dapat bebas menjadi dirinya sendiri. Persahabatan sejati adalah memberikan ruang bagi setiap orang menjadi otentik tanpa pencitraan apa adanya. Seorang sahabat tidak akan menindas atau memaksa sahabatnya menjadi seperti apa yang ia mau. Sahabat menginginkan perubahan otentik dari dalam, lewat kesadaran, bukan polesan, apalagi karena paksaan. Itulah Kristus. Ya, di dalam Dia kita aman. Kita tak perlu mengenakan topeng apapun untuk dapat diterima oleh-Nya. Justru di dalam diri kita yang apa adanya inilah Ia mau memberikan kehidupan agar kita dapat berbuah. Saudara, kita tahu anggur merupakan tanaman yang cukup sering disebut dalam Alkitab. Perkebunan anggur banyak dijumpai di Palestina. Memanen anggur adalah sebuah pencapaian prestasi mengingat keadaan pada saat itu sangat rentan untuk gagal panen. Maka tidak heran, kebun anggur yang subur dan berbuah lebat sering menjadi simbol kemakmuran, keberhasilan, dan representasi berkat atau perkenanan Tuhan. Maka tidak heran di Israel kuno memanen anggur adalah peristiwa menggembirakan yang biasanya diikuti dengan perayaan. Panen anggur adalah kebahagiaan yang dirayakan dengan pesta, tarian, nyanyian. Selain itu, menanam anggur juga merupakan tanda dari kediaman yang permanen. Ini bisa dipahami. Karena selama mereka berpindah tempat alias nomaden atau berada dalam ancaman perang, maka tidak mungkin memiliki kebun anggur. Kita mengerti itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Akulah pokok anggur yang benar. Bapakulah pengusahanya. Saudara ingat baik-baik. Tuhan Yesus mengatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jika ada pokok anggur yang benar, kita mungkin bertanya, apakah berarti ada pokok anggur yang salah? Ya, mari kita memeriksa ini lebih dalam, sangat menarik. Kita perlu tahu bahwa tanaman anggur memiliki struktur yang unik. Ada batang primer yang yang biasa disebut sebagai pokok anggur. Ada batang-batang sekunder atau ranting yang juga disebut sebagai cabang anggur. Ya, pada masa itu karena sistem perairan belum memadai, maka sulit untuk dapat mengembangbiakkan anggur dari biji. Itulah sebabnya proses perkembangbiakan dilakukan dengan cara stek. Anda tahu itu? Memotong batang primer dan menanamkannya pada media tumbuh yang baru sehingga muncul cabang baru yang dapat digunakan untuk perkembangbiakan. Kembali kepada pertanyaan tadi. Jika ada pernyataan pokok anggur yang benar, apakah lantas berarti ada pokok anggur yang salah? Betul. Saudara, kita perlu tahu. Batang sekunder yang awalnya adalah ranting atau cabang, pada mulanya memang hanya memiliki ukuran diameter yang kecil.
Namun seiring berjalannya waktu ia akan menyerupai pokok anggur yang benar. Jadi membesar seperti batang primer. Nah, ketika tanaman anggur tumbuh sudah lebat dan subur, seringkali malah sulit membedakan manakah batang primer atau pokok anggur dan mana yang merupakan ranting atau cabang. Sebab ranting dan batang utama atau primer, batang sekunder dan batang primer itu akan berlilitan sedemikian rupa. Apa yang menyerupai pokok anggur atau batang primer bisa jadi hanyalah ranting atau batang sekunder. Saudara mengerti ini? Ketika orang salah mengidentifikasikan ranting sebagai pokok, maka akan terjadi kegagalan dalam pengembangbiakan tanaman anggur. Ketika batang sekunder dicabut dan coba untuk ditanam dengan metode stek, sekalipun tanahnya subur, nutrisi terpenuhi dengan baik, pencahayaan, pengairan mendukung, ia tidak akan berakar, apalagi berbuah. Ya, mengapa? Karena ia hanyalah batang sekunder, bukan pokok anggur yang benar. Inilah yang dimaksud Yesus. Pokok anggur yang salah. Ia hanyalah batang sekunder alias ranting, sekalipun memiliki ukuran yang sama besar dengan batang primer. Secara fungsi dan struktur anatomi, batang sekunder atau ranting ini memiliki perbedaan yang signifikan atau sangat penting, sangat berarti dengan batang primer atau pokok anggur. Saudara, apa maksud Tuhan? Kita tahu betapa pentingnya untuk menyadari bahwa kita hanya dapat memperoleh kehidupan dari Kristus, sang pokok anggur. Betapapun kita bisa menghasilkan buah, jangan pernah lupa. Ya, jangan pernah lupa. Apa itu? Bahwa kita hanyalah ranting atau batang sekunder yang butuh melekat pada pokok atau batang primer, yaitu Kristus. Saudara, bukankah godaan bagi banyak orang untuk mengambil alih posisi Kristus? Tanpa bersadar banyak orang ingin dipuja, bahkan mungkin disembah layaknya Tuhan. Ingat, kita dapat menjadi saluran kehidupan, tetapi kita bukanlah sumber kehidupan itu sendiri. Ranting tidak akan dapat berkembang dan berbuah dengan sendirinya jika tidak terhubung dengan batang primer atau pokok anggur. Saudara, mari kita juga waspada. Kekaguman kita pada seseorang yang istimewa tetap adalah baik. Ya, namun mari kita ingat, orang tersebut tak dapat menggantikan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Ada banyak kisah tentang orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena orang yang ia kagumi, entah itu pendeta, pemimpin umat, atau siapapun yang mengecewakan dirinya. Ya, bukankah ini seharusnya tidak terjadi jika kita ingat kepada siapa seharusnya kita melekat? Tidak ada yang menggantikan Tuhan. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur." Dan katanya lagi, "Bapakulah pengusahanya." Saudara, ini penting. Sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, "Bapakulah pengusahanya." Kita perhatikan baik-baik. Sang pengusaha atau pemilik kebun anggur pasti menginginkan kebun anggurnya berbuah lebat. Iya kan? Ya pasti dong ya. Maka sang pemilik pasti akan merawat dengan baik. Nah, Bapakulah pengusahanya. Apa artinya bagi kita? Saudara, jangan khawatir. Allah terus bekerja dalam hidup kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ia akan terus membersihkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk berbuah. Ingat,
Bukan hanya kita yang ingin berbuah, Allah Bapa terlebih lagi. Mari kita katakan demikian. Allah Bapa lebih lagi. Jadi, tetaplah melekat pada pokok anggur itu. Ya. Dan biarkan orang lain juga melekat pada pokok anggur yang benar itu. Saudara dan saya tidak dapat menggantikan menjadi pokok anggur yang benar. Kita hanyalah ranting-ranting yang bergantung kehidupan pada pokok anggur agar dapat berbuah. Mari kita tetap melekat pada Dia agar kita dapat berbuah. Saudara mau? Saat teduh bagi kita. Amin.
pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, menurut pengakuan iman rasuli dengan menyanyikannya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Jemaat, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita dengan sehati. Ya Tuhan, saat ini kami datang dengan sehati. Kami bersyukur karena kebangkitan Kristus memberikan kepada kami kekuatan dan keyakinan iman bahwa hidup ini masih punya arti, bahwa hari esok adalah sebuah keniscayaan. Meskipun di sana-sini kami mendengarkan dan mengalami situasi yang masih sangat menyedihkan, kami percaya Tuhan akan menolong kami melewati semua ini, dan semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Kami berdoa terus bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan boleh melawat mereka. Saudara-saudara kami yang berduka, kiranya Tuhan juga boleh memberikan penghiburan, menuntun mereka melewati lembah air mata. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan kehidupan dengan peluh dan keringat di tengah situasi ekonomi yang berat ini, kiranya Tuhan Yehovah Jireh menyediakan apa yang dibutuhkan. Apa yang bisa kami lakukan buat saudara-saudara kami, ya Allah, tolonglah kami. Karena kami melekat pada Kristus Sang Pokok Anggur, kami percaya selama kami dapat melekat pada Tuhan, kami tetap dapat memberikan kehidupan yang kami terima dari Kristus bagi orang di sekitar kami. Memberikan pengharapan di tengah keputusasaan, memberikan semangat di tengah kelesuan, memberikan cinta di tengah kebencian. Mampukan kami, ya Allah. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sedang berjuang untuk pulih dari bencana yang saat ini meluluh lantakan kehidupan di sana. Bukan hanya mereka kehilangan harta benda, tapi juga orang-orang yang dikasihi. Kami berdoa terus untuk apa yang bisa kami lakukan melalui tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Kiranya Tuhan boleh memberkati secara khusus bagi Pulau Rote dan Pulau Sabu. Dan setiap sudut di Nusa Tenggara Timur kami terus berdoa. Pulau-pulau terluar, daerah yang hancur oleh karena bencana ini. Kami terus berdoa, ya Bapa. Kiranya bencana dan semua kerapuhan karena pandemi ini mempersatukan kami sebagai umat manusia, sebagai sesama saudara. Tuhan, tolonglah kami. Kami mohon Tuhan, pimpinlah pemerintah kami. Mampukan apapun yang diputuskan sungguh-sungguh bagi kebaikan seluruh negeri. Bagi presiden kami berdoa. Bagi orang-orang yang Tuhan izinkan ditampuk pemerintahan kami berdoa. Tuhan, akhirnya kami terus juga berdoa bagi saudara-saudara kami tenaga medis yang terus berjuang di garda depan dengan segala resiko di tengah masa yang sulit ini. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka, memberkati mereka. Kami mohon, ya Tuhan,
Bimbinglah kami sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, untuk mengerti apa yang dapat kami lakukan bagi saudara-saudara di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kiranya Tuhan sempurnakan doa kami, karena demikianlah Tuhan telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur atas semua kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita yang dilandasi oleh firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindahan atau scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkannya di dalam amplop dan memasukkannya dalam kotak persembahan yang ada di dalam gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas agar dapat membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia mendaru, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau senantiasa memelihara setiap kehidupan setiap anak-anak-Mu. Biarpun dalam kondisi pandemi seperti ini Tuhan, kami boleh diizinkan memberikan persembahan untuk Engkau ya Bapa, untuk memperlebar kerajaan Tuhan.
Bapa, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, dalam segala sesuatu yang sudah kami lakukan selama seminggu ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi persembahan ini dalam tangan Tuhan. Biar Engkau juga memakai tangan-tangan yang bertanggung jawab untuk memakai persembahan ini. Terima kasih ya Bapa. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah melayani firman Tuhan pada hari ini. Ibu Pendeta Lindawati Wismanto, kiranya Engkau juga memberkati dalam kehidupannya, di dalam keluarganya. Engkau berkati juga dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, tinggallah di dalam Yesus, maka engkau akan hidup dalam kebenaran. Nyatakanlah kebenaran itu kepada sekelilingmu dan teruslah mengandalkan kuasa-Nya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat memasuki minggu yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.